Shalom Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan. Kembali bersama dengan saya pada hari Selasa, tanggal 2 Juni 2026. Saya mau ajak saudara kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan yang pada hari ini memiliki tema teologi untuk kehidupan. Sebelum kita membaca dan merenungkannya, mari saya ajak kita bersama-sama berdoa terlebih dahulu. Allah Bapa di sorga, kami bersyukur, berterima kasih buat hari ini. Kami boleh ada sebagaimana kami ada, bahkan kami diperkenankan untuk membaca sebagian daripada firman-Mu dan merenungkannya. Biarlah firman ini akan menuntun setiap kami untuk melangkah kegiatan acara kami sepanjang hari ini. Biarlah kami boleh mendapatkan penyertaan dan berkat daripada-Mu. Berbicaralah Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, tema kita pada hari ini yaitu teologi untuk kehidupan. Saya berharap saudara membaca beberapa ayat. Yang pertama dari Kisah Para Rasul pasal 26 ayat 1 sampai dengan 29, tapi izinkan saya membaca dari ayat 28 sampai 29. Demikian firman Tuhan. Jawab Agripa, "Hampir-hampir saja kau yakinkan aku menjadi orang Kristen." Kata Paulus, "Aku mau berdoa kepada Allah supaya segera atau lama-kelamaan bukan hanya engkau saja, tetapi semua orang lain yang hadir di sini dan yang mendengarkan perkataanku menjadi sama seperti aku, kecuali belenggu-belenggu ini." Saya berharap saudara juga membaca dari 2 Raja-Raja pasal 22 sampai 23 dan Injil Matius pasal ke-16, agar supaya perenungan kita pada hari ini menjadi berkat bagi kita semua. Nah saudara, dalam Alkitab, Injil sering dipahami sebagai kabar baik tentang keselamatan di dalam Yesus Kristus. Banyak orang memandang Injil hanya sebagai tiket menuju keselamatan kekal, yaitu sesuatu yang penting untuk masa depan setelah kematian. Namun, jika kita membaca dengan seksama kisah pelayanan Rasul Paulus, khususnya dalam Kisah Para Rasul pasal ke-26 ini, kita menemukan bahwa Injil memiliki makna yang jauh lebih luas. Injil adalah kuasa Allah yang mengubah seluruh aspek kehidupan manusia, baik sekarang maupun untuk kekekalan. Rasul Paulus memberikan pembelaannya di hadapan Raja Agripa. Ia menceritakan pertobatannya, tetapi juga menegaskan bahwa Injil adalah terang yang membebaskan manusia dari kegelapan, membuka mata rohani, dan mengubah arah hidup seseorang. Apa yang harus kita ketahui tentang Injil? Yang pertama, semua manusia membutuhkan Injil untuk keselamatan dan kehidupan. Kisah Para Rasul pasal ke-26 tadi menunjukkan bahwa Injil adalah kebutuhan universal. Tidak peduli status sosial, latar belakang agama, atau tingkat moral seseorang, semua orang membutuhkan Injil. Bukan hanya untuk diselamatkan, tetapi juga untuk menjalani kehidupan yang benar dan bermakna. Injil membuka mata rohani yang tertutup. Paulus menyampaikan panggilannya, yaitu untuk membuka mata mereka supaya mereka berbalik dari kegelapan kepada terang. Nah, hal kedua, saudara, Injil membebaskan dari kuasa kegelapan. Firman Tuhan di sini menyebutkan bahwa manusia berbalik dari kuasa iblis kepada Allah. Ini menunjukkan bahwa Injil memiliki dimensi pembebasan. Manusia tidak netral, tetapi Kristus, ia berada di bawah kuasa dosa. Injil memerdekakan, bukan hanya dari hukuman dosa, tetapi juga dari kuasa dosa dalam kehidupan sehari-hari. Nah, hal ketiga, Injil memberikan pengampunan dan identitas baru. Kisah Para Rasul pasal 26 ayat 18 juga menegaskan bahwa melalui iman kepada Kristus, manusia menerima pengampunan dosa dan mendapat bagian dalam apa yang ditentukan untuk orang-orang yang dikuduskan. Ini berbicara tentang identitas baru. Injil tidak hanya menghapus masa lalu, tetapi juga memberikan masa depan yang baru sebagai umat Allah. Banyak orang hidup dibayangi rasa bersalah atau masa lalu yang kelam.
Nah, hal berikut yang keempat, Injil menuntut respons ketaatan. Dalam Kisah Para Rasul 26 ayat yang ke-19, Paulus berkata, "Aku tidak pernah tidak taat kepada penglihatan surgawi itu." Injil bukan hanya untuk didengar, tetapi untuk ditaati. Keselamatan sejati menghasilkan kehidupan yang berubah. Mengaku percaya kepada Injil tanpa perubahan hidup adalah kontradiksi. Injil memanggil kita untuk hidup dalam ketaatan, yaitu dalam keputusan, relasi, dan prioritas hidup. Berikutnya yang kelima, Injil relevan untuk semua orang tanpa pengecualian. Dalam ayat 22-23, Paulus menegaskan bahwa ia memberitakan Injil kepada semua orang, baik kecil maupun besar. Bahkan Raja Agripa pun diajak untuk percaya. Ini menunjukkan bahwa Injil tidak terbatas pada kelompok tertentu. Semua manusia, apakah dia seorang pemimpin, rakyat biasa, religius, atau tidak, semua membutuhkan Injil. Kita tidak boleh berpikir bahwa Injil hanya untuk orang berdosa berat atau orang yang belum mengenal Tuhan. Injil juga diperlukan oleh orang percaya setiap hari untuk memperbarui hidupnya. Nah, refleksi kita pada hari ini, Injil sebagai dasar kehidupan sehari-hari. Kisah Para Rasul pasal 26 mengingatkan kita bahwa Injil adalah pusat dari kehidupan Kristen. Injil bukan hanya pintu masuk ke dalam keselamatan, tetapi juga jalan yang harus kita tempuh setiap hari. Tanpa Injil, kita kehilangan arah. Tetapi dengan Injil, kita menemukan terang, kebebasan, identitas, dan tujuan hidup. Karena itu marilah kita tidak hanya menerima Injil sebagai kabar baik untuk masa depan, tetapi juga menghidupinya dalam keseharian kita. Injil harus membentuk cara kita berpikir, berbicara, dan bertindak. Sebagaimana Paulus dengan berani bersaksi di hadapan raja, kita pun dipanggil untuk hidup dalam kuasa Injil, menjadi terang di tengah dunia yang gelap. Demikian firman Tuhan pada hari ini. Biarlah kita terus membawa Injil di dalam kehidupan kita, dan biarlah sepanjang hari ini, saudara, kita boleh berjalan bersama dengan Tuhan yang memberikan arahan hidup yang baik dalam hidup kita. Mari kita berdoa. Bapa dalam sorga, terima kasih Tuhan untuk renungan-Mu bagi kami pada hari ini, yang memberikan kembali, mengingatkan setiap kita bahwa kami sebagai orang percaya membutuhkan Injil setiap saat. Biarlah Injil ini boleh memenuhi kehidupan kita dan memberkati sepanjang hidup kita. Terima kasih Bapa, kami serahkan sepanjang hari ini dalam tangan kuasa-Mu, dan biarlah nama-Mu saja yang dipermuliakan. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin.